ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Saiful Anwar SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Islam Al-Ihsan Babelan, Desa Urip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023. LPTK Win Sarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini Kamis tanggal 24 Agustus tahun 2023, saya akan mempraktekkan pembelajaran di kelas 7 SMP Islam Al-Ihsan Babelan dengan materi Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Surat An-Nahl ayat 64 beserta kaidah tajwid, alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Kepada dosen penguji, saya mengharapkan bimbingan dan arahannya agar lebih baik lagi. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak semuanya, Alhamdulillah, luar biasa. sudah siap belajar pada hari ini? Ya. Siap belajar pada hari ini? Ya. Oke, sebelum kita mulai belajar, silakan semua berdiri. Dirapikan dulu pakaiannya, semua anak berdiri masukkan itu. Dimasukkan bajunya. Dirapikan. Sudah rapi semua? Sudah rapi? Dah, pakai pecinya semua. Ya, silakan dilihat di kolom-kolom mejanya, mungkin ada sampah semuanya. Silakan dilihat. Tidak ada? Oke, kita mulai. Ya, silakan semua duduk kembali. Ya. Hari ini pelajaran kedua sayangnya, masuk kepada pelajaran kedua dan pertemuan kedua. Ini main olahraga tadi pelajaran ini sayangnya. Tadi olahraga ya? Oke, nggak apa-apa. Kalau kamu mau baju itu nggak apa-apa. Ya. Jadi itu pakai baju pramuka. Ya. Lupa seragam atau bagaimana? Bajunya basah. Ya, nggak apa-apa. Ya. Nah, sayangnya, dah. Sebelum kita mulai belajar, kita bersama-sama awali atau kita buka dengan bacaan Al-Fatihah. Kita niatkan mudah-mudahan kita yang sedang belajar selalu Allah mudahkan dan dilanjutkan dengan tadarus. Ya, mudah-mudahan kita yang sedang belajar selalu Allah mudahkan dan mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya haji ini ya wa ala nabi salihah wa ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kiraman Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Nah, dulu ya. Sebelum kita mulai belajar kembali, kita baca doa sebelum belajar. Saya minta kainnya adik-adik untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhimna bis-shalihin. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, untuk menambah kecintaan kita kepada bangsa dan negara kita, dan untuk menumbuhkan rasa jiwa patriotisme kita atau nasionalisme kita, ya, sebelum belajar kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan semuanya berdiri. Nyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Dua. terlebih dahulu. Silakan yang disebutkan namanya bilang hadir untuk laki-laki dan bilang hadirat untuk perempuan. Untuk laki-laki bilang hadir, untuk perempuan hadirat. Adik-adik ya? Ahmad Saiful Akbar. Alika Rihanisa. Burhan Sultan. Dias Pratama. Fahri Husaini. Herawati. Indah Lestari.
Indra. Malani. Maulana Yusuf. Muhammad Ardiansyah. Ardiansyah hadir? Muhammad Ilham. Muhammad Rasya. Nur Hardianti. Oktaviani. Jadi saya. Ojan. Safira. Sasa Sabila. Satria Majatara. Sugita. Sekarang kita pada pertemuan kedua ini adalah membahas tentang tajwid, yaitu tentang alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Nah, sebelum kita mulai belajar, kemarin kita membahas tentang sama Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ya, Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Ada yang tahu kemarin? Pengertian hadis apa? Hadis adalah. Nah, ada yang tahu pengertian Al-Quran? Ya. Alhamdulillah. Semua tepuk tangan. Ya. Semuanya alhamdulillah. Nah, sekarang kita pada pembelajaran ini adalah tentang sama pertemuan kedua ini adalah Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Ya, sebagai pedoman hidup bagi manusia. Nah, tujuan pembelajaran pada saat ini, silakan Sagalo dibaca. An-Nahl ayat 64. Bacaan alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Selanjutnya Pak Ujan baca. Nahl ayat 64. Ya. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menghafal surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64 sesuai kaidah ilmu tajwid, khususnya untuk bacaan alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan kandungan Quran surat An-Nisa ayat 59 dan surat Nisa ayat 64 tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Ya, inilah tujuan pembelajaran pada kesempatan yang berbahagia ini, pada pelajaran atau pertemuan yang kedua ini. Nah, apa itu tajwid? Coba silakan Alika baca yang keras. Selanjutnya, Ulan baca Ulan. Yang kedua. Nah, apa itu tajwid? Yang pertama, ilmu tajwid adalah sebuah disiplin ilmu yang menguraikan dan mempelajari cara bacaan Al-Quran dengan baik dan benar. Yang kedua, tajwid adalah ilmu atau cara membaca Al-Quran dan bacaan sejenisnya dengan baik dan dengan benar. Selanjutnya, hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Nah, alif lam samsiah ada alif lam samsiah, ada alif lam qamariyah. Dalam pembelajaran ini akan kita bahas dan tentunya akan kita bahas sesuai dengan kaidah tajwid yang ada dalam surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64. Ya, karena pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang surat
hijaiyah ya dibagi atas dua, alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Coba semua bareng-bareng baca huruf hijaiyah. 1, 2, 3. Alif, dot, jot, ain, alif, fa, qaf, haf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, iya. Oke sayang, anak-anakku yang berbahagia, ya mengenal bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah dibagi dua, ya huruf hijaiyah. Baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Ba, Jim, ha, kho, ain, alif, fa, qaf, haf, mim, waw, ha, ya. Ini adalah alif lam qamariyah. Huruf alif lam qamariyah. Selanjutnya. Ini adalah alif lam alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Nah, akan kita bahas alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Inilah huruf-hurufnya, ya. Inilah huruf-hurufnya yang harus kalian ketahui bersama-sama, ya. Nah, pengertian bacaan alif lam. Pengertian bacaan alif lam. Alif lam yaitu ketentuan cara membaca alif lam mati sukun yang diikuti salah satu huruf hijaiyah. Ketentuan baca alif lam ada dua, yaitu alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Ya, ini kutipannya sayang. Ya, mengamati bacaan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Kita lihat kutipan ayatnya, al-mu'minina. Al-mu'minina, lam mati diikuti dengan huruf mim. Lam mati dibaca mana sayang? Ini. Mana anakku? Ada sukunnya di sini, ya. Ada sukunnya yang sangat jelas sekali. Ya, ada sukun yang jelas. Nah, selanjutnya. Nah, pengertian dan cara membaca alif lam. Ijhar qamariyah dan idgham syamsiyah. Hurufnya sama tadi sayang. Alif lam, alif lam. Alif lam qamariyah adalah bacaan lafal atau kalimat dalam Al-Quran jika terdapat huruf alif lam mati bertemu dengan huruf qamariyah. Bacaan lam pada lafal tersebut dibaca jelas. Alif lam syamsiyah. Nah, kalau alif lam qamariyah dibaca jelas. Ya, selanjutnya B, alif lam syamsiyah adalah bacaan lafal atau kalimat dalam Al-Quran jika terdapat huruf alif lam mati bertemu dengan huruf syamsiyah, maka dibaca tidak jelas. Nah, alif lam qamariyah dibaca jelas. Alif lam syamsiyah dibaca tidak jelas. Ya, alif lam qamariyah dibaca jelas, alif lam qamariyah dibaca tidak jelas. Ya. Nah, ini sekarang mempraktekkan baca alif lam syamsiyah. Ya, mana bacaan kutipan bacaannya? Biasanya nanti kamu harus membuat kotak ini. Kamu tulis di buku tulis kamu pekerjaan kamu masing-masing. Nanti akan saya nilai. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya, di sini kalian cari huruf mana yang masuk dalam huruf alif lam syamsiyah dan masuk dalam huruf alif lam qamariyah. Kalian tulis di sini sayang. Ya, kalian tulis di sini semuanya mana ya yang termasuk dalam bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Nah, sekarang di surat An-Nahl ayat 64, wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahum alladzi talafu fihi
wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Nah, sama di sini pun kalian cari di mana alif lam samsiah dan di mana alif lam qamariyah. Pada video kali ini kita akan mempelajari hukum bacaan alif lam. Alif lam di dalam Al-Quran ada dua jenis. Yang pertama alif lam qamariyah dan yang kedua alif lam syamsiyah. Sekarang kita fokuskan dulu kepada alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah disebut juga dengan izhar qamariyah. Jadi cara membacanya mesti dengan izhar, dibaca dengan jelas. Kapan terjadi izhar qamariyah? Yaitu apabila ada alif lam berjumpa dengan huruf hamzah. Biasanya hamzah cetakan Indonesia seperti ini. Hamzah, huruf ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, ya. Jadi itu huruf yang mendapat hukum bacaan izhar qamariyah. Setelah kita sudah melihat video pembelajaran, kita akan kembali ya. Kita berbahagia. Sekarang saya minta semuanya untuk ya berkelompok. Silakan masing-masing satu kelompok 4 orang. Silakan dimulai. Silakan kelompok. Ya. Satu kelompok. Ya. Pada kalian, silakan kalian untuk mempresentasikan ya tentang surat An-Nisa ayat 59 dan surat An-Nahl ayat 64. Ya, silakan kalian kerjakan. Silakan dikerjakan. Ya, silakan kalian presentasikan. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Harap bersiap-siap. Harap bersiap-siap semuanya. Kita mulai dari kelompok 1, silakan maju depan. Kelompok 1 silakan maju depan. Kalian membaca dan tafsirnya. Silakan depan. Akan dibacakan oleh Semangat semua teman-temannya. Presentasi semua. dan kami tidak menurunkan kepada Al-Quran ini melainkan agar kami dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka presentasikan Allah dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi yang beriman. Terima kasih kepada kelompok 1. Semuanya tepuk tangan. Ya, selanjutnya kelompok 2 maju depan. Silakan kelompok 2 maju depan. Mempresentasikan ya arti dan terjemahan surat An-Nisa dan An-Nahl ayat 59 dan 64. Silakan. Silakan teman-teman semua.
dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya yang pertama akan dibacakan oleh Oja. Surat An-Nahl ayat 4. Wa ma anzalna 'alaika al-kitaba illa litubayyina lahum alladzi ikhtalafu fihi wa rahmatan liqaumin yu'minun. Dan kami tidak mengirimkan kepadamu Alkitab Tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Ya, terima kasih semuanya ya. Silakan duduk di tempatnya masing-masing. Terima kasih anak-anak yang berbahagia. Dan sekarang tugas kalian sendiri-sendiri atau individu, yaitu kalian mengerjakan ya yang tadi saya sudah sampaikan. Kalian diminta untuk menuliskan, ya, menuliskan nah, kalian tulis di buku kalian. Kalian menuliskan yang pertama, kutipan ayat mana yang termasuk dalam surat Alif Lam Samsiah dan Alif Lam Qamariyah. Nah, saya akan berikan lembar kerjanya. Kalian harap untuk ditulis. Nah, silakan semuanya untuk dikerjakan. Ya, silakan untuk dikerjakan. Dibuat ya. Kotak ini dulu sayang, anak-anakku, dibuat nomor, kutipan ayat, bacaan dan cara membaca. Ya, silakan ditulis. Ya. Silakan kalian cari di surat An-Nisa ayat 59. Dan yang tadi saya berikan surat An-Nahl ayat 64. Silakan dikerjakan. Tulis. Silakan kalian tulis. Ini semuanya sudah selesai. Saya akan ambil kembali LKPD-nya. Selesai semua? Ya. Dan silakan bukunya, buku pelajarannya atau buku tulisnya kalian kumpulkan ke depan semuanya satu persatu. Sini cepat, kumpulkan semua, kumpulkan. Ya, kumpulkan semua, kumpulkan. Sudah selesai. Silakan kalian lihat nilai kalian masing-masing di situ ya sayang. Silakan kalian lihat semuanya. Ya, kesimpulan dari pelajaran ini adalah apakah pengertian Alif Lam Samsiah dan Alif Lam Qamariyah? Coba siapa tahu? Iya. Selanjutnya. Nah,
4. Kalian dapat mengetahui bahwa semua ya dalam pembelajaran ini semua dapat memahaminya dan memahaminya juga dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran dan hadis adalah sebagai pedoman hidup bagi manusia. Siapa orang yang mengikuti Al-Quran dan hadis maka tidak akan sesat dalam kehidupannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan.